Mari kita baca salawat dulu ya, supaya majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dibacakan salawat, nanti salawat itu akan menjadi cahaya penerang kita di padang mahsyar insyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sidana waghfir lana ma madha bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munadimi. Firlana ma madha lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusuli kunna akramal ummami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wa nahar. Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni ta'wilah amma ba'du. Para asatidz, thalabah wa thalibat, wabil khusus para orang tua santri Pondok Pesantren Darul Amanah Ahmadiyah atau dan bapak-bapak, ibu-ibu dari berbagai pelosok yang ikut hadir pada pagi hari ini mengikuti acara silaturahim dan pengajian bulan. Mudah-mudahan niat baiknya, langkahnya dari rumah ke tempat ini, sebanyak langkah itu pula akan mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu. Sebanyak langkah pula yang dilangkahkan dari rumah ke tempat ini sampai kembali lagi ke rumah, sebanyak itu pula dosa-dosanya dirontokkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Inna bikulli khutwatin darajah, setiap satu langkah kaki yang dilangkahkan ke tempat kebaikan, maka dia akan mendapat satu ganjaran kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para dewan guru atau dewan asatidz yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang bisa hadir setiap bulannya
Ini kita kan tadi sudah dikatakan oleh Gus Ikram 2 bulan ya, 2 giliran libur. Diliburkan karena satu, musim hujan yang terus menerus. Yang kedua adalah di sini berantakan banyak bahan material bangunan karena kita sedang membangun gedung asrama putra. Kalau asrama putih sudah punya 2 lantai, tinggal menambah lantai 3-nya ke atas. Oleh karena itu diharap maklum dan doakan mudah-mudahan pembangunan asrama putra ini sudah bisa dipakai nanti pada bulan Juli insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu saya pribadi atas nama pengasuh juga mengucapkan syukran katsir wa khairan jazila jazakumullah khairan katsira kepada semua pihak, wali santri, dewan guru yang telah membantu ya material maupun moral untuk terlaksananya pembangunan asrama ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan keberkahan insyaallah. Amin. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin. Mudah-mudahan diangkat dari segala penyakitnya. Amin ya rabbal. Sebelum kita mulai materi pengajian, takut saya lupa, ini ada titipan sodakoh dari wali santrinya Tita Fauziah. Mana Tita Fauziah? Ada. Nah ini Tita Fauziah. Tita Fauziah kelas 4. Tita Fauziah kelas 4. Yang Tita ada 2. Iya ada 2. Yang dari Poris, benar. Ini ibunya tadi menitip uang sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Katanya buat beli semen 10 sak lebih Bu kalau 10 sak ini. Jadi ini kalau dibeliin semen yang 40 kilo dapat 20 sak. Nah kali ini yang 50 kilo. Ini juga alhamdulillah kemarin ada yang ngirim semen karena ini finishing. Ini fisiknya dari mulai bawah sampai atas ngecor fisik, ini fisik tulangnya menghabiskan dana sekitar 300 juta rupiah. Alhamdulillah. Kalau ditanya dari mana Pak Kiai? Dari langit. Ya, dananya dari mana? Minallah, dari Allah subhanahu. Tinggal finishing nih, duitnya belum ada. Hari kita rame-ramein ya. Alhamdulillah. Yang kita butuhkan banget sekarang ini adalah semen dan pasir. Semen buat apa namanya tuh? Saram Dani? Buat ngaci, pasirnya buat nembok, melur ya kan? Iya, itu yang sangat dibutuhkan. Mungkin ada yang nanya gitu ya. Itu jadi yang sangat kami butuhkan sekarang pasir yang bagus, yang halus buat nembok dan semen serta buat bayar tukang ya. Itu yang sekarang sangat dibutuhkan. Karena yang besar-besar itu semua apa yang biayanya besar-besar sudah tertutupi karena bangunannya sudah berbentuk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang punya niat baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Ini pahalanya katanya dari ibunya si Tita Fauziah, 1 untuk almarhum almakfurlah orang tuanya Haji Suki bin Haji Piran. Benar ya Bu ya? Mana ibunya ya? Haja Samina binti Haji Sairin. Dan juga untuk anaknya yang sedang mondok di sini, mudah-mudahan betah mendapat ilmu yang bermanfaat ya si Tita ini ya. Mari kita bacakan Fatihah ya, mudah-mudahan apa yang diniatkan ini kedua almarhum dan almarhumah dilapangkan alam kuburnya, diterima amal solehnya, dimaafkan segala kesalahannya, dan arwah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridho serta ampunannya. Juga ada jamaah kita, saudara kita yang meninggal dunia kemarin, yaitu Ibu Nuriyah binti Boin, Haji Boin, juga mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya. Ala haziniyah wala kullatan salah radin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali setelah diliburkan 2 giliran pada pagi hari ini dalam rangka bersilaturahim dan pengajian bulan. Barang siapa yang senang suka bersilaturahim, menyambut tali persaudaraan, maka dia akan diluaskan rezekinya, amin, dan akan dipanjangkan umurnya, insya. Man arada ayub satalahu bi rizki wa ayun salahu bi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan akan dipanjangkan umurnya dan husnul khotimah, maka banyak-banyaklah menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah di pondok ini setiap sebulan sekali ada acara silaturahim dan pengajian bulan. Katanya ada yang bercerita, ini ada pindahan dari sini 4 orang, sulit katanya kalau ketemu Pak Kiai dan sebagainya. Kalau di sini mah asal mau, ngerti nggak asal mau? Sulit mau ngobrol sama kepala sekolah, di sini mah kapan aja. Sulit katanya kalau mau curhat sama wali kelas, di sini gampang, insya. Makanya gunakanlah silaturahim bulanan, pengajian bulanan, bapak ibu untuk datang, nanti bisa konsultasi, curhat, atau menanyakan perkembangan anaknya kepada wali kelas, ya Bu? Ibu. Sekarang kita ngaji dah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini masih dalam rangka suasana bulan Rajab. Kalau ibu saya nggak kenal bulan Rajab, tuh tanya tuh kuburannya belakang masjid, Ibunda Haja Musna binti Haji Musa bin Uwed bin Nabi Adam, ya Bu ya. Dia tuh kenalnya bulan Rajab. Nah, bulan Rajab. Dia nggak kenal bulan Rajab, kenalnya bulan Rajab. Ya, bulan Roah. Roah itu bulan apa? Sya'ban. Ibu saya nggak kenal bulan Saban, kenalnya bulan Roah karena roahan. Ya betul nggak ya? Kalau orang Raja tuh orang Jawa pada pulang tuh ziarah kubur, apa namanya tuh? Nyekar ya? Iya gitu kan. Bulan nyekar, bulan ziarah kubur, bulan kirim Fatihah kepada arwah Nanti kita ngadakan tuh, nanti di sini ngadakan roahan bersama. Ibu yang nggak ngadain roahan di rumah boleh ngadain roahan di sini. Kapan? Tanggal 11 kalau nggak salah, lihat kalendernya itu, yang tanggal hijau itu. Ya, bulan apa tuh? Besok bulan April ya. Nah, bulan April itu nanti kita ketemu lagi pengajian bulanan terakhir karena kesannya Ramadan, libur. Tanggal 11 kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti kita ngadain roahan bersama. Ibu boleh tulis, tapi jangan banyak-banyak mererot kayak petasan. Ya keluarganya yang pokok-pokok saja, bapak saya, ibu saya, mertua saya boleh yang udah pada meninggal, kirimin Fatihah, infaknya terserah mau 1 sak semen, 2 sak semen, 3 semen buat bangunan. Ya Bu, doain di sini beramai-ramai, masya Allah. Alangkah senangnya tuh arwah yang ada di alam kubur ya. Dari ibu saya kenalnya begitu, bulan Rajab, bulan Roah, baru bulan puas. Nggak kenal orang dulu bulan Ramadan, kenalnya bulan puasa ya. Ini sekarang kita masih bulan Rajab. Di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat penting. Rajab itu artinya bulan yang diagung, ya, Syahrul Muazzam, Syahrul Asyam, bulan tuli. Karena bulan Rajab ini nggak mau dengar ada orang maksiat, nggak mau dengar ada orang yang berbuat macam-macam, ada pertikaian, ada perperangan, ya, nggak mau. Bulan Rajab ini maunya dengarnya hamba-hamba Allah ini berbuat amal soleh. Makanya perbanyaklah ibadah di bulan, amalan-amalan sunnah. Telanjutkan nanti di bulan Saban. Kemudian nanti kita puncaknya pada bulan Ramadan. Ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini nggak usah saya bahas, tinggal buka saja di YouTube. Saya sudah jelaskan kemarin, itu ada di YouTube khotbah Jumat saya di Masjid An-Nabawi Banjar, menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Ya Bu ya. Ibu punya HP Bu? Punya HP Bu? Bohong kalau nggak punya, malah ibu lebih sayang handphone kepada suaminya. Ngaku oh handphone kemana aja dibawa, diklonin, laki mah kagak diklon-klonin, betul nggak? Kadang-kadang saya juga cemburu juga handphone itu, ya Bu ya. Ke dapur dibawa, ke WC dibawa, wah kemana tempat tidur dibawa, betul nggak ya? Gila tidur sama suami dikasih bokong. Ngaku
Aku biar ntar di akhirat di surga ibu nanti temannya sama handphone bukan sama suaminya. Jangan ya bu ya, ya bu ya, ya bu ya. Ini terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini minal Masjidil Haram ilal Masjidil perjalanan yang maha dahsyat, yang luar biasa, yang sulit kalau dianalisa dengan otak semata itu, kecuali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu. Bayangkan berangkat pada Isya, kemudian Nabi Muhammad itu diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil, ini perjalanan bukan domestik, ini perjalanan internasional kalau sekarang ya, karena Masjidil Haram Mekah itu adanya di mana? Di Saudi Arabia, di kota Mekah itu. Kemudian ke Masjidil Aqsa di mana? Di Baitul Maqdis, Palestina, Yerusalem. Nah kalau sekarang harus punya paspor itu ya. Dulu kalau aku paspor belum ada ya. Masya Allah, itu perjalanan jauh. Kemudian dari situ kemana? Ke Sidratil Muntaha, menghadap Allah, menerima ibadah sol. Itu pun harus melintasi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Ada 7 lapis langit, makanya di Al-Quran samawat, ya kan? Kata-katanya samawat, karena langit itu ada langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Nah, dari situ baru ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini di atas langit ke-7. Di situ ada masjid di mana malaikat setiap hari tidak kurang dari 70.000 tawaf, itu tempat ibadahnya para malaikat. Emang malaikat tinggalnya di langit kan? Ahlus sama. Malaikat itu disebut ahlu sama, penghuni kalau kita ahlul ardi, penghuni bumi, fisik kelihatan bisa dipegang. Nah, kalau di sana langit itu alam gaib ya, kayak alam ruh begitu ya. Begitu. Nah, dari Baitul Ma'mur ini Baitul Ma'mur ini ceritanya tengahnya bumi. Jadi itu kode Baitul Ma'mur, ada masjid tempat malaikat pada tawaf. Kalau jatuh, pas jatuhnya di Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu adalah pusernya pusat di tengah apa di atas atau di bawah pusat? Gimana pusat? Di tengah ya? Coba pegang pusatnya masing-masing. Bodong apa kagak? Pusat itu adanya di tengah. Ya, pusat yang terindah itu berdasarkan penelitian saya pusat India. Kau tahu pusat itu di film? Ya, karena cuma pusat India yang kelihatan, yang lain nggak kelihatan. Kenapa? Makanya kamu jangan macam-macam. Bapak punya jendela tempat rahasia itu. Bapak punya jendela pas banget ke dalam itu. Kalau dilurus dengan pintu masuknya asrama putri itu. Jadi kalau kamu yang nggak pakai kerudung ketahuan. Ada yang celananya jagulung kayak anak laki-laki begini jampat. Ketahuan loh. Ketahuan bagaimana juga. Hati-hati. Hah? Lanjut ya, sampai di mana tadi? Sampai di mana? Kuple ngobrol. Ya, ke Sidratil Muntaha. Nah itu. Jadi itu yang namanya Baitul Ma'mur, tengah-tengahnya Jadi kalau jatuh, pas jatuhnya di mana? Di Ka'bah, Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram Ka'bah ini adalah pusernya user-userannya, umbun-umbunnya bumi itu. Ya, selagi masih ada orang tawaf, selagi masih ada orang ibadah haji, selagi masih ada orang ibadah umroh, insya Allah dunia ini akan stabil, betul nggak? Tapi kalau udah nggak ada yang tawaf, ini dunia bisa goncang. Itulah tanda hari kiamat. Kan itu pusat magnet terbesar di muka bumi ini yaitu Ka'bah. Paham dong? Nah, dari situlah barulah Nabi naik lagi menuju Sidratil Muntaha, menerima amanah perintah sholat. Masya Allah, kok bisa ya? Kemudian pada subuh, menjelang subuh, Nabi Muhammad sudah ada di planet bumi. Berceritalah dan Nabi Muhammad bahwa dia setelah melaksanakan perjalanan yang begitu jauh dalam waktu yang sangat singkat, hanya lailan, separuh malam saja. Yang jelas pada saat itu menggemparkan apa iya, karena bisa saja terjadi karena menggunakan pesawatnya bukan buatan Prancis, Airbus, bukan yang suka buat pergi haji umrah tuh. Tidak menggunakan pesawat Boeing buatan Amerika, tidak menggunakan pesawat Sukhoi buatan Hebat ya, tahu ya, boleh dengar.
Itu ya. Tapi pas menggunakan pesawat kendaraan made in of Allah, namanya buruk. Apa namanya? Buruk. Dari kata barkun. Apa itu barkan? Barak. Apa tuh? Serasa juger apa namanya? Kilat. Jadi kecepatannya bagaikan kilat itu buruk itu. Cepat sekali, luar biasa. Buatan Allah, betul ya? Bukan buatan Amerika. Langkahnya sejauh mana dia melangkah itu? Sejauh mata memandang. Berapa jauh dia matanya memandang, sejauh itu langkahnya, satu langkahnya. Subhanallah, luar biasa. Ya, ya. Tapi yang namanya orang tidak beriman, mah tetap aja nggak percaya. Begitu Nabi cerita pagi-pagi, kemudian dikumpulkan orang kafir Quraisy, baru termasuk juga kaum muslimin. Masya Allah, ternyata itu pada saat itu terbelahlah umat manusia. Ada yang membangkang, kafir semakin kafir, semakin nyata kekafirannya. Siapa itu? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu Gosok. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, walaupun Abu Sufyan nanti pada akhirnya waktu kota Mekah menjadi Islam, dia masuk alhamdulillah itu Abu Sufyan. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab sampai mati dalam keadaan kafir ini. Imamnya neraka ini. Hai Muhammad, ayah tidak percaya. Mana mungkin hanya dalam sekian, hanya separuh malam saja bisa mengejarkan perjalanan yang luar biasa jauhnya. Karena itu adalah kalau diukur dengan logika rasanya tidak mungkin. Pesawat apapun, benda apapun yang melintasi 7 lapis langit pasti akan hancur dan terbang, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Apollo saja pesawat ulang-alik katanya yang mendarat di bulan itu kan kagak jauh, betul nggak? Masih terjangkau dari bumi. Kalau 7 lapis langit yang mana itu? Langit pertama aja kita nggak ngeh, yang mana itu lapis pertama itu? Mana yang namanya langit kedua, ketiga, dan ketujuh, betul nggak? Dan itu tidak mungkin ditembus oleh manusia kecuali oleh cahaya. Kenapa malaikat bisa mondar-mandir di alam metafisika, alam gaib itu 7 lapis langit? Karena malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Itu kan? Ruh yang bisa itu. Makanya ada ulama yang berpendapat, terutama ulama sufi dan filosof, bahwa Nabi Muhammad itu dimi'rajkan ke 7 lapis langit bukan dengan jasad tapi dengan ruh saja. Berarti jasadnya Nabi Muhammad ada di bumi, tidur nyenyak kayak orang ngimpi. Tapi masuk akal juga ya kalau dipikir ya. Ya coba kalau kamu ngimpi, gak usah lama-lama dan ngimpi 5 menit, 10 menit, itu bisa ke Amerika, betul gak? Betul gak? Bisa ke Saudi, bisa kemana-mana, padahal sedang itulah namanya ruh. Betul? Tapi ini dibantah kepada ahli mutakalimin bahwa Nabi Muhammad itu diisra mi'rajkan dengan jasad dan ruh secara utuh. Jasadnya ya ruhnya juga. Kenapa? Karena di dalam ayatnya subhanallazi asra bi abdihi lailan, ya, bi abdihi abdun itu artinya hamba, manusia hidup, bi jasad waruh, ada jasad ya ada ruh. Betul enggak? Asra, jadi yang memperjalankan juga Allah, bukan kemauan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang mau ke sana, ya mungkin tidak bisa. Tapi karena ini kemauan Allah, Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Betul nggak? Allah yang menginginkan adanya perjalanan Isra dan Mi'raj ini, bukan kemauan Nabi Muhammad. Ya tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Betul nggak? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Semua hukum alam itu tunduk semua itu kepada perintah Allah Subhanahu kun fayakun. Itu ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalau menurut para kaum mutakalimin, para ahli tauhid mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj secara utuh, baik itu jasadnya maupun ruhnya. Lagi kalau seumpamanya itu cuman ruhnya saja, berarti Isra Mi'raj yang sangat penting itu cuman perjalanan Isra Mi'raj cuma sekedar ngimpi apa mimpi? Udah sama aja dah ya. Kalau seumpama ruhnya tidak, jasadnya saja, berarti bangke dong, mayit, betul nggak? Oh tidak mungkin itu.
Nah, tapi kita tidak memperuncing persoalan ini ya. Emang kayaknya berat ya, apalagi pandemi begini, mikirin utang, mikirin sembako, betul nggak ya, Bu ya? Itu sekedar wawasan saja, asal tak tahu. Yang penting kita percaya, beriman bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Isra Mi'raj itu benar-benar ada, dan oleh-olehnya juga ada. Apa itu perintahnya? Sholat 5 waktu, itu yang penting. Lagi di kalangan perbedaan itu juga baik mutakalimin maupun filosof, mereka juga sepakat bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Jadi cuman caranya doang yang berbeda pendapat. Betul betul. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada. Betul nggak? Dalam Al-Quran ada keterangan Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil, dan seterusnya. Minum dulu aus. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Sekarang yang jadi persoalan, Bu, kenapa perintah sholat harus Nabi diangkat ke langit? Itu masalahnya. Betul nggak? Ini harus kita cari tahu. Kenapa perintah sholat Nabi Muhammad sampai dipanggil ke menghadap Allah Subhanahu? Perintah sholat tidak, betul? Perintah puasa tidak. Perintah haji tidak. Perintah zakat tidak. Cukup malaikat Jibril turun ke bumi menyampaikan wahyu Allah Subhanahu. Ternyata perintah sholat tidak cukup. Hanya Jibril turun ke muka bumi menyampaikan ayat sholat, tapi juga Nabi Muhammadnya langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu. Ini menandakan betapa pentingnya perintah ahamiyatus sholah bil Islam. Betapa pentingnya itu perintah sholat. Jangan main-main dengan ibadah sampai Nabi waktu mau wafat, Nabi mau wafat, dia berpesan kepada umatnya termasuk kita. Apa yang dipesan? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat yang disebut. Jaga sholat, dirikan itu sholat. Masya Allah, luar biasa ya. Itu saking pentingnya sholat. Bahkan nanti pertama kali yang akan dihisab, yang akan diperiksa, diaudit bukan oleh KPK. KPK juga serem kelihatannya, betul nggak? Masya Allah, ada kemarin salah seorang gubernur dijemput oleh KPK, betul nggak? Gubernur, Masya Allah. Bukannya RT mah nggak punya duit. Bukannya RW, gubernur. Bayangkan, dijemput oleh KPK, duitnya banyak, ternyata masih korupsi. Berarti kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Miskin. Makanya kata Sidina Ali, al-ghina ahuna. Nih, kekayaan adanya di mana? Di hati, di dada, qanaah. Terima. Emang rezeki suami saya segitu ya terima. Betul nggak ya? Ngapa ngitung kantong orang lain? Betul. Ini ngapa pada melongo? Hah? Ini enggak. Kantong orang dihitung, gaji orang dihitung, harta orang dihitung. Betul. Abang kerja sama, Ona juga kerja pegawai negeri, abang pegawai negeri. Masa Ona rumahnya udah bertingkat, kita masih begini? Masa Ona udah punya mobil, kita masih motor aja? Lakinya kan panik, besoknya korupsi. Begitu korupsi masuk penjara. Senang apa susah kira-kira kalau begitu? Nah, itu namanya istri menjerumuskan ke suami itu, menjerumuskan suami itu. Nauzubillah min. Makanya nanti akhirat, waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu diajak keliling oleh gaibnya langsung malaikat Jibril melihat suasana surga dan neraka. Ini diceritakan dalam kitab Qurratul Uyun bahwa ternyata di neraka itu penduduknya kebanyakan perempuan. Nauzubillah min. Mudah-mudahan yang di bawah tenda tidak ada di sana. Mudah-mudahan ibu-ibu Darul Amanah nggak ada di sana. Kata Nabi, penduduk neraka kebanyakan kaum perempuan. Ketika Nabi pulang Mi'raj ya, cerita sama sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa enggak sholat?" Sholat ya. Sholat khomsah, sholat 5 waktu dia. Kemudian apa enggak dia enggak puasa? Wasomat sahroha, puasa Ramadan dia.
Apa dia nggak zakat? Wa zakat amwala, dia mau zakat, bersedekah rajin. Kemudian kenapa ya Rasulullah? Hunna yakfunnal ashir, kebanyakan wanita-wanita yang tinggal di neraka karena durhaka kepada suaminya, terlalu banyak minta, terlalu banyak nuntut di luar kemampuan suaminya. Ayo, ayo dah. Mudah-mudahan kagak di sini mah ya. Orang ngaji mulu sih dia sebulan sekali, insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu ini calon-calon sang bidadari, insya Allah. Calon-calon penghuni surga, insya. Karena nanti di surga ada 2 bidadari. Ada berapa bu? Ada 2 macam bidadari. Dengerin pak, pengen dapat bidadari apa burung dara? Bidadari itu ada yang tanpa kelahiran, diciptakan langsung kun fayakun, jadi bidadari, cantiknya luar biasa. Dan itu sudah disiapkan di surga. Udah pada nunggu kita tuh. Bapak-bapak, udah nunggu kita tuh bidadari sono, si mata jeli cantiknya luar biasa. Mau dapat dia? Mau dapat pak? Ini romannya kalau ibadah nitip mulu sama bini, nitip. Ngaji nitip, sodakoh nitip. Bininya yang masuk surga bapak kagak. Betul nggak kan begitu bu ya? Udah nitip aja dah bu sekalian, wah nitip mulu. Jangan, dalam urusan ibadah harus berlomba-lomba. Bidadari yang sangat cantik bu, tanpa ayah dan ibu memang sudah disiapkan di sana. Tapi yang kedua ada bidadari dari ahlul ardi, penduduk bumi. Bidadari yang sangat cantik dan melebihi kecantikannya bidadari yang sudah ada di dunia di sorga. Siapa itu? Siapa itu? Ternyata itu adalah bidadari berasal dari penduduk bumi, wanita soleha, istri soleha yang ada di muka bumi di dunia ini. Alhamdulillah. Udah nih calon bidadari cantik insyaallah. Gak apa-apa kita di dunia demak-demak dikit, gak apa di dunia pas-pasan, tapi kalau jadi wanita solehah dia akan menjadi bidadari yang sangat cantik, melebihi sang bidadari yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, kita di dunia dipanggil cuman 3. Dipanggil cuman 3. Berapa kali? Berapa kali bu? 3 kali. 1, panggilan sholat. 2, panggilan haji dan umroh. Tuh ya, kadang-kadang duit banyak, ogah banget mau haji mau umroh. Coba ke Bali berkali-kali, ke Eropa pergi, tapi ke Mekah tidak mau, ke Madinah ziarah ke makam Rasulullah tidak mau ya. Yang ketiga, panggilan terakhir, innalillahi wa inna ilaihi, mati dah, selesailah perjalanan hidup manusia. Jadi anak-anakku sekalian, manusia hidup di dunia ini cuma dipanggil di dunia 3 kali. 1, panggilan sholat. 2, panggilan haji dan umroh. Yang ketiga adalah panggilan kematian. Sebelum panggilan ketiga kematian, mari kita berusaha, kita perbaiki, kita laksanakan panggilan Allah sebaik mungkin yang 2 ini. 1, panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Handphone kecil matiin dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapur kecil sholat asar dulu ya bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urusan kantor kecil, yang besar cuman Allah, tinggalkan dulu, menuhi panggilan Allah, sholat. Betul 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 betul. Tapi kebanyakan sekarang ini azan ma'azan tuh panggilan Allah. Tidak ada panggilan yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada panggilan yang paling penting di muka bumi ini kecuali panggilan sholat, yaitu suara azan. Hormati itu suara azan, siapapun azannya. Tapi yang jelas itu kalimat azan adalah panggilan Allah Subhanahu. Barang siapa yang mendengar suara azan, dia tidak mengheraukan, dia terus ngobrol ya, dengan meremehkan, mengentengkan panggilan Allah, ada yang mengatakan dia nanti matinya su'ul khotimah. Nauzubillah min. Barang siapa yang mendengar suara azan kemudian dia tidak mau membaca doa azan, ya maka dia termasuk orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu. Makanya saya sampaikan kepada anak-anakku yang mau belajar azan, belajar doanya sekalian. Jadi sebelum azan baca sholawat
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, baru azan. Setelah azan baca doa azan, itu mendoakan Rasul. Barang siapa yang gak baca doa azan, baik yang dengerin apalagi yang azan, maka dia dicatat sebagai orang yang sombong, takabur di hadapan Allah Subhanahu. Kalau ibu dengar suara azan di masjid, di musola di samping rumah, ibu juga angkat tangan baca doa Allahumma robba hadhihi da'watid tamah wa sholatil, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada. Ternyata sekarang ini gimana? Begitu dengar suara azan yang ngobrol jalan, handphone berdering, terus televisi nyala, terus masya Allah, nauzubillah min. Padahal kata Nabi, ajilu bis sholah qoblal paut, cepat-cepat sholat sebelum habis sebelum kehabisan waktu, cepat sholat, jangan ditunda-tunda. Wa ajilu bitobah, dan cepat-cepatlah bertobat sebelum datang ke mati. Datang ke wajilu bitobah qoblal maut, bertobatlah sebelum datang ke mati. Ini sudah ngap-ngapan baru mau tobat. Kemarin emang kemana ya? Sholat juga diperlambat-lambat, jangan ya, jangan dipermainkan Bawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, celakalah orang yang sholat. Bagaimana kalau yang nggak sholat? Yang sholat saja celaka. Kenapa? Karena mereka sahud, melalaikan ibadah sholatnya dinomor duakan. Tanggung handphone, tanggung dapur, tanggung kantor, tanggung macam-macam urusan dunia, sholatnya di akhir-akhir. Yang kedua, sholatnya itu lalai, maksudnya juga karena sholatnya ini adalah tidak memenuhi syarat dan rukun. Sekedar menggugurkan sholat doang, namanya menggugurkan kewajiban, itu bukan sholat, itu namanya ngerjain. Tapi yang kita maksud adalah mari dirikan aqimus sholat, kalimatnya aqimus sholat, iqamatus sholat, diriin bukan ngerjain sholat, dirikan sholat. Apa yang dimaksud dengan dirikan sholat? Sempurnakan sholat kita bisyurutiha warkaniha, yaitu adalah syarat dan rukunnya, biar kita sempurnakan. Rukun sholat ada berapa, syarat sholatnya ada berapa, ya kan? Kita tambah lagi dengan ibadah sholat ada sebuah cerita, atau bukan cerita sebetulnya, tapi ini ada sebuah keterangan hadis. Nanti di akhirat, waktu dihisab itu, dihitung itu sholat, ya Bu, itu nanti di situ peran sholat sunnah luar biasa. Kata Allah, ya malaikat, coba perintah periksa sholatnya. Pertama kali kan sholat dulu ya, periksa ya ibadah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain insya Allah baik. Kalau sholatnya rusak, wah ini repot, pemeriksaannya semakin ketat ya. Jadi sholat ini standar kesolehan seseorang. Kalau sholatnya baik, ibadah yang lain mengikuti Kalau sholatnya rusak, yang lain ikut rusak. Cenderung meremehkan ibadah yang lain kalau sholatnya diremehkan. Kira-kira begitu ya. Ini kata malaikat, ya Rob, ini sholatnya bolong-bolong. Nah, sholatnya banyak yang bolong. Yang mana itu? Subuh. Nah, apalagi asar, maghrib, banyak yang bolong-bolong. Kata Allah, malaikat, tambel itu. Pakai apa nambelnya? Pakai ibadah sholat Lihat sholat sunnahnya itu. Nah, begitu dia sholat sunnahnya, beruntung karena dia juga rajin sholat sunnah ba'diyah qabliyah, akhirnya yang bolong-bolong ditambel, disempurnakan oleh ibadah sholat sunnah. Dan saya jelaskan sebagai penutup sholat sunnah yang mana saja itu. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, hadis ini dari Imam Muslim. Ma min abdin yusolli lillahi ta'ala fi yaumin sintai asyrata rakaatan. Tidaklah seorang hamba Allah dia sholat di dalam setiap hari 12 rakaat. Berapa? 12 tatawuan, sholat tatawu itu sholat sunnah. 12 hari dia tidak kurang dari 12 rakaat tatawuan sholat sunnah. Ghairu faridatin, selain daripada ibadah kalau yang 5 waktu mah fardu itu nggak boleh ditawar, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikur. Ya betul kan? 5 waktu 17 rakaat. Subuh dikit banget Pak Ustadz, saya rajin, saya tambah nggak boleh, nggak 4 rakaat, nggak boleh. Nggak boleh ditambah-tambah. Emang sudah seperti itu.
illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali akan Allah bangunkan nanti rumah seluas istana di surganya Allah Subhanahu. Yang rumahnya masih sempit, ayo rajin sholat sun. Yang rumahnya masih bocor, yang rumahnya masih ngontrak, biar pengen punya rumah nanti yang indah seluas istana di surga, maka kerjakanlah, sempurnakanlah sholat 5 waktu dengan sholat sun. Berapa satu hari, Bu? Berapa, Bu? 12 rakaat. Mana aja itu yang 12 rakaat? Nah ini saya ambil dari kitab Nasul Ibad. Ini haknya sholat. Sholat itu bisa disempurnakan. Kita dianggap benar-benar telah melaksanakan hak sholat kalau sudah kerjakan yang 12 rakaat ini setiap hari. Ya, yang kalau sholat 5 waktu mah itu mah jangan dibicarakan, itu memang sudah wajib. Ibarat dagang mah modal. Tapi kita pengen untung dagang, betul nggak? Nah itulah tambah dengan ibadah sun. Nih, man sholla kula yaumin. Ini dari Abdullah bin Mubarak ini. Man sholla kula yaumin, barang siapa yang sholat setiap hari sintai asyrata rakaatan. Bukan sintai, isnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat. Maksudnya sholat sun. Wahiyya rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum. 2 rakaat sebelum. Nih kalau banat, ibu jangan khawatir, bapak jangan khawatir. Pasti mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum. Kalau di rumah saudara tadi gimana kira-kira? Tuh anak-anak kita kalau di rumah mengerjakan sholat sunnah subuh nggak kira-kira? Jangankan sholat sunnah subuhnya juga wallahu alam bisawab dah tuh. Masya Allah, inilah beruntungnya anak kali di pesantren ini. Sekarang kan sedang beredar itu. Sekarang sedang beredar. Kalau waktu sholat di rumah ngapain? Ngapain? Kalau waktu sholat di rumah ngapain? Begini. Tapi kalau di pesantren sholat. Di rumah kalau di luar jam sholat ngapain? Handphone. Tapi kalau di sini di luar sholat buka kitab. Betul. Ibu bangga nggak anaknya mau pesantren? Kalau anaknya mau pesantren jangan lebay dong. Ini mah lebay, anaknya meringis sedikit dia nangis kuatan mahnya, dia nggak betah. Kalau anaknya masih gelisah justru didorong biar semangat, betul nggak ya? Dibesarkan hatinya, ini kagak. Ya udah dah kalau nggak betah mah pulang, ya lebay. Entar di rumah aja pusing sendiri, anaknya main layangan mulu, main handphone mulu, akhirnya berantem anaknya. Pegel apa pegel? Kalau di sini yang pegel ustad. Makanya kudu baik Pak Ustad, di sini kudu baik. 2 rakaat sebelum, baru 2 tuh ya, 2 rakaat sebelum. Hitungin berapa tuh? 2 sebelum, 2 rakaat Bu, jangan ditambah, udah cukup 2 rakaat. Pahalanya man rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma. 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh, itu kalau dikerjakan pahalanya lebih bagus daripada dunia beserta isi. Kalau pengen jadi orang paling kaya di akhirat, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh 2 rakaat. Setelah itu kita doakan anak kita yang mondok, lalu baru kita sholat subuh ya. 2 rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Udah berapa tuh? Ini yang muakkad aja ya, yang sangat dianjurkan. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Udah berapa tuh? Qobla dan badiahnya udah 6. Awa arba'u rakaatin qoblal asri, 4 rakaat sebelum. 4 loh, kalau asar 4 disunahkannya, bukan nggak boleh 2 boleh. Nabi ngerjakannya 4 tapi 2 salam saudara ini. Tuh kalau asar ya. Udah berapa tuh? 10 ya. Wa rakaatani ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah sebelum maghrib nggak muakkad, nggak dikerjakan nggak apa-apa, baca salawat aja yang banyak, zikir ya. Pada subuh nggak ada, pada asar tidak ada sholat sunnah, maksudnya nggak ada ba'diyah. Paham ya? Paham ya? Ini mah habis asar saking rajinnya sholat sunnah, gablek itu. Habis subuh saking rajinnya, kenapa lu sholat sunnah ba'diyah? Ya saya rajin Pak Ustadz, tapi rajin lu bego nggak ada ilmunya. Jadi kalau habis subuh pada asar nggak ada ba'di. Paham ya Bu ya? Jumlahnya 12. Barang siapa yang ngerjakan ini
maka dia akan dibangunkan rumah seluas istana nanti di surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari yang mau baca doa siapa? Maju. Ini tadi belum ditampilkan yang mau latihan baca doa. Maju, cepat. Ini siaran langsung ya. Surah. Harusnya standby sini. Ta'ala walad. Ma ismuk? Fakhrul min aina anta walad? Min Depok, Masya Allah baik. Depok. Aduh, Depok yang dia temannya Bolot ya. Sini. Hei. Min Depok anta? Oh, subhanallah, mabruk. Pi ayi baslin jalastu? Jalastu pi basal awal. Oh, baru kelas 1 ini. Ini pecinya Masya Allah luar biasa ini peci. NU wah saking cintanya ini ya. Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Anta ma ismuk? Hah? Ma ismuk? Ismi Emi Batul Cahya. Panggilannya? Patul. Ini anak baru nih pindahan dari DM ya. Nah, Patul, kamu kan baru seminggu atau 2 minggu? Emang bisa kamu baca doa? Bener. Tuh doa pelet lagi dibaca. Baru 2 minggu. Udah berani maju, Masya Allah. Gua cabut hidung lo. Hidung lo mancung. Nih benar siap. Tuh pegang tuh. Khut. Nah, anta. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Sayyidina Muhammadin bil awalina wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tubalighuna ila baitikal haram. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain, ziyaratal makatil mukarramah wal madinatil munawwarah. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lana wa li walidina wa li muallimna wa liman aqwalina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa balik maqasidana wa sahih jasadana wa wasi'zaqana bin nuri hidaytika wa marhamatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min izziduna wa azabil akhirah. Allahumma la tada'lana min maqamina azizan man ila ghafarta wala man ila farsta wala hajatan ila qadaita wa yasata wa yasir umurana wasra sudurana wa nawir qalbana wa sin bi salati a'malana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kayaknya ngos-ngosan bener itu. Alhamdulillah, Masya Allah ya, baru 1 semester udah bisa baca doa semacam ini. Ya, itu kalau udah tamat bisa berapa meter kira-kira doanya ya? Coba kamu. Betul. Ya karam ma biaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa wujudil Fatihah. Amin. Ya barijal ham ya kasifal goyaman li abdi wa yaghfiru wa yarham. Amin ya Allah. Ya dafi'a bala ya Allah, ya dafi'a bala rahman, ya dafi'a bala rahim. Amin ya Allah. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil tawhid
wasabitna bil istiqomah wa istiqomah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Betul, min aina anta? Min aina anta? Where do you come from? I am come from Hah? I am come from Kosambi. Kosambi. Dari Kosambi? Hah? Kecamatan Kosambi. Kosambi Tangerang ya? Oh iya. Ini betul ajar, ini baru 2 minggu. Jadi andai kata belum lancar aja, megang mic aja sudah berani naik panggung saja udah alhamdulillah. Sudah. Ya, syukran, jazakallahu khair. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya hanya menyambung lidah dari panitia penerimaan santri baru 2001-2002. Udah dibuka ya Bu, sudah dibuka dari bulan Januari. Silakan kalau anaknya atau mungkin tetangganya, sepupunya dan sebagainya, bahwa penerimaan santri baru sudah dibuka secara online juga bisa, ya langsung bisa. Nanti datanya bisa dilihat di Google juga ada dan di YouTube juga ada ya. Nanti diketik aja di HP-nya di YouTube itu Ponpes Darul Amanah Ahmadiyah Cipondok. Ya, Cipondok Tangerang, insyaallah nanti keluar di situ semua. Nanti ada hal-hal yang kurang jelas atau pengen minta brosur, ambil aja di kantor insyaallah. Mari kita baca Fatihah, kita doakan anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, karena sebentar lagi UTS kelas 6 ini sebentar lagi ujian ya. Ujian negara yaitu tanggal 5 ya. Tanggal 5 ya, kelas 6 tanggal 5, mungkin sama kelas 3 juga. Ya, mudah-mudahan segera diselesaikan persyaratan ujiannya. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidak ada harta yang paling berharga, tidak ada harta yang paling mahal kecuali anak yang soleh dan soleha, yang bisa mengangkat derajat orang tua baik di dunia maupun kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hazini al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian, nanti doa oleh Ustaz Haji Ramdhani MPD ya. Tadi itu melatihan berdoa. Mudah-mudahan kita panjang umur, ketemu kembali pada pengajian atau silaturahim dan kajian bulanan pada bulan April itu menjelang Ramadan gitu Bu ya. Jadi jangan sampai enggak hadir. Yang mau ikut rohan silakan nanti sekalian ya. Kita doa bersama supaya untuk ahli kubur dan juga untuk kita yang masih hidup supaya di bulan Ramadan berkah selamat insyaallah ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana waghfir lana. Nah, ini doa harian anak santri ini ya. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami memasuki bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.